kamu? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Bapak? Alhamdulillah, semuanya sehat anak-anak ya. Hari ini kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas 5. Ini kelas berapa? 5. SD mana? Siapa gurunya? Oke, kita akan sama-sama sepakati keyakinan kelas 5. Sebelumnya Bapak akan memberitahukan apa itu keyakinan kelas. Jadi anak-anak, dengan adanya keyakinan kelas itu membuat kalian bisa untuk belajar, ya, untuk fokus belajar dan kalian bisa untuk tertib di kelas. Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya tidak? Kira-kira keyakinan kelas apa yang akan diterapkan di kelas 5? Acung tangan. Rindu, apa? Saya tidak mau ada yang makan di kelas. Tidak mau ada yang makan di kelas. Boleh ditulis di depan. Nomor 1, tidak ada yang makan di kelas. Tidak ada yang makan di kelas. Oke. Nanti kita sepakati bersama ya. Tidak ada yang makan di kelas. Setuju? Setuju semua? Oke, terima kasih Rindu. Siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya, Aina? Tidak ada yang mau ngobrol saat jam pelajaran, setuju? Aina maju. Silakan Aina tulis di depan. Nomor 2. Ya, nomor 2. Tadi keyakinan kelasnya, yang pertama apa, bisa baca sama-sama? Tidak ada yang makan di kelas. Sekarang yang nomor 2,
bisa untuk dibacakan bersama? Tidak ada yang jam pelajaran. Oke. Terima kasih Haina Talita Jaran. Ya. Lanjut yang ketiga. Apa? Tidak ada yang mengejek atau ngomong kasar. Tidak ada yang mengejek, tidak ada yang mengejek dan berbicara kasar. Maju depan. Yo. Silahkan ditulis di keyakinan kelas 5. Silahkan dicatat di keyakinan kelas 5. Siap-siap. Yang keempat. Siap-siap yang keempat. Ya. Oke, tidak ada yang mengejek atau berbicara kasar. Sepakat ya? Ajir cicing bego. Pause dulu, Julpan bisa. Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan, keyakinan kelas kita sementara sudah ada 3. Yang pertama adalah tidak ada yang makan di kelas. Sepakat? Sepakat. Kemudian yang kedua, tidak ada yang mengobrol saat jam pelajaran. Setuju? Yang ketiga silahkan dibacakan. Tidak ada yang mengejek dan berbicara atau berkata kasar. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, Merita? Mau? Enggak? Ya, yang mau silakan. Kira-kira di kelas harus bagaimana? Nyamannya bagaimana? Ayo, Isa gimana? Tidak boleh bolak-balik ke kamar mandi. Tidak boleh bolak-balik ke kamar mandi. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Nomor 4. Nomor 4 berarti tidak boleh bolak-balik ke kamar mandi. Pak, Ya, saya boleh memberikan pendapat lagi? boleh setelah ini ya. Siap. Silakan kalau masih ada yang mau memberikan pendapat, boleh. Kan Bu lagi direkam. Ya. Dinas itu. Itu apa sih? Hah? Iya. WA dulu aja, Pak izinnya. Kemarin sakit. Pause dulu. Stop. Kemarin sakit, minta. Baik, anak-anakku, kita sudah membuat 4 keyakinan kelas. Kira-kira ada lagi tidak keyakinan kelas yang belum kalian catat di depan? Ada? Siapa yang mau mencoba? Silakan Rindu. Tidak boleh bolos piket. Tidak boleh bolos piket. Silakan ditulis. Tidak boleh bolos piket. Terima kasih Rindu. Yang kelima ada yang mau mencoba? Yang nomor 6 maaf. Ayo, silakan. Iya, Aska apa? Menghargai orang yang sedang berbicara. Silahkan ditulis Aska. Ya. Menghargai orang yang sedang berbicara.
Ada lagi yang lain? Ya, silakan Nathan atau Nadifa. Nathan apa? Sebutkan dulu. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh mencontek. Ayo, silakan. Tidak boleh mencontek. 7. Tidak boleh mencontek. Setuju nggak? Kalau ulangan biasanya nyontek nggak? Kalau nyontek, kamu yakin nggak jawaban temannya benar? Terus kalau nyontek apa nilainya jadi 100? Belum tentu kan? Kalau nyontek Ikan nggak? Tidak boleh menyontek. Lanjut 8. Ada lagi? ayo silakan. Acung tangan. Tidak apa-apa. Ayo, berani untuk berbicara. Siapa? Ya, Merita. Sebutkan Dulu. Tidak boleh merusak hiasan kelas. Boleh. Silahkan maju. Merita. Tidak boleh merusak hiasan kelas. Tidak boleh merusak hiasan kelas. Tidak boleh merusak hiasan kelas. Ada lagi yang ke-9? Nadifa? Apa? Tidak boleh bermain kasar, misalkan dorong-dorongan gitu ya. Ya, boleh. Tidak boleh bermain kasar. Mainnya halus aja ya. Ya, silahkan. Terima kasih Merita, Nadifa, let's go. Ya, silahkan ditulis nomor 9. Ini. Yuk, silahkan ditulis. Yuk, kita lanjut. Nomor 9, tidak boleh bermain kasar ya. Nomor 10, siapa yang mau mencoba? Ayo silakan, jangan malu-malu. Ayo. Albi mau coba? Ya, siapa ayo? Yang belum ada di depan? Ada lagi? Cukup? Cukup? Satu lagi, Aska, silakan. Siapa? Tidak boleh menunjuk orang lain. Ayo, siapa yang mau nulis? Siapa? Ayo cepat. Tidak boleh menunjuk orang lain. Ayo, siapa yang mau menuliskan? Tadi kan yang bicara siapa? Ayo. Iya, ayo Aska. Ya, ada 10 keyakinan kelas ya. Sekarang anak-anak perhatikan satu-satu. Menunjuk orang. Anak-anakku kelas 5 yang Bapak banggakan, boleh kita sama-sama membacakan ya? Ya, dimulai dari atas. Keyakinan kelas 5. 1.
tidak boleh balik ke kamar. 5. Enam, menghargai berbicara. 7. 8. Hiasan. 9. 10. Oke, anak-anakku, sekarang perhatikan yang Bapak tuliskan. Nomor 1, tidak ada yang makan di kelas. Keyakinan kelas itu harus mengandung makna kalimat yang positif. Keyakinan kelas 5. Nah, kata tidak di bagian awal setiap kalimat itu bisa kita ubah. Contohnya, tidak ada yang makan di kelas. Berarti kita ubah jadi makan dan kelas, makan dan minum di luar kelas. Lalu yang kedua, tidak ada yang mengobrol saat jam pelajaran. Berarti mengobrol di saat jam istirahat. Pintar. Mengobrol di saat jam istirahat. Oke, yang ketiga, tidak ada yang mengejek dan bicara kasar. Berarti nggak boleh ada tidak depannya. Berarti berbicara sopan dan baik. Yang keempat, tidak boleh bolak-balik kamar mandi. Berarti yang benar adalah ke kamar mandi saat jam ya, ke kamar mandi saat jam istirahat atau terdesak. Contohnya gini, Aska udah nggak kuat nih, udah di ujung, Pak udah di ujung, daripada di sini kan, ya itu nggak apa-apa kalau sudah terdesak ya. Yang nggak boleh itu pura-pura bilangnya mau ke toilet, padahal di toilet ngobrol. Ada nggak yang pernah gitu? Jujur. Oke. Lanjut yang kelima, tidak boleh bolos piket. Berarti rajin piket. Yang keenam, menghargai orang yang sedang berbicara. Benar ya? 7, tidak boleh menyontek. Mengerjakan sendiri-sendiri. Ya, mengerjakan soal sendiri-sendiri. Sekarang yang ke-7. Tidak udah yang ke-7 ya? Ya, maaf. Yang 6-nya kan ini, sekarang 8. Yang ke-8, tidak boleh merusak hiasan kelas. Berarti hiasan kelas ya, hiasan kelas dijaga atau dirawat. Kemudian 9, tidak boleh bermain kasar. Berarti bermain dengan baik. Yang 10, tidak boleh menunjuk orang lain. Berarti ya, percaya diri. Pintar Dah, anak-anakku, sekarang kesepakatan atau keyakinan kelas 5 sudah ada 10.
Yang tadinya sudah disusun, kalian nulis sendiri kan ini kan? Sekarang sudah Bapak perbaiki kalimatnya menjadi yang awalnya tidak menjadi lebih baik ya. Sekarang kita bacakan bersama-sama satu kali lagi. 1, 2, 3. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. 8. 9. 10. Oke anak-anakku, keyakinan kelas ini kita sepakati bersama ya. Supaya kita terapkan, supaya kita laksanakan, dan tolong diingatkan temannya apabila ada yang tidak mengingat. Nah, tolong diingatkan, tolong diberitahu ya anak-anak ya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ya, gimana Rindu? Kalau melanggar keyakinan kelas dihukum kayak gimana? Oke, terima kasih Rindu, anak-anakku yang Bapak banggakan. Jika keyakinan kelas ini sudah dibuat dan ada yang melanggar, maka konsekuensinya kita tentukan ya Rindu ya. Kira-kira kalau yang makan dan minum di luar kelas, nah ini nomor 1 nih, ada yang makan di dalam kelas. Kira-kira apa ya konsekuensinya? Konsekuensinya apa ya? Ya apa? Tidak mengikuti pembelajaran selama 1 jam pelajaran. Setuju? Setuju. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa kita terapkan semuanya. Amin ya robbal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita semua masih diberi nikmat sehat Bapak Ibu ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kehadirat Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Merdeka, betul Bu Septi. Baik Bapak Ibu, izinkan saya sebelumnya untuk berbagi atau sharing seputar aksi nyata di pendidikan guru penggerak. Nah, adapun aksi nyata tersebut pada modul 1.4 membahas seputar budaya positif Bapak Ibu yang nantinya kita akan terapkan untuk anak didik kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pasti penasaran kan? Penasaran apa ngantuk? Aduh, ada yang ngantuk. Baik, kalau gitu kita coba dulu ice breaking Bapak Ibu ya. Nama ice breakingnya adalah tembak jedor. Jadi kalau saya tembak, Bapak Ibu bilang nggak kena ya. Tapi kalau misalkan kena, Bapak Ibu yang gantiin saya di depan. Ya, siap? Siap ya. Games tembak jedor. Bu Septi tembak jedor. Oke, siap. Game tembak jedor. Bu Is tembak. Oke, siap. Games tembak jedor. Pak De tembak. Oke, siap. Games tembak jedor. Bu Rida. Oke, siap. Games tembak jedor. Pak Rojak.
Games tembak jedor. Bu Vena. Oke, itu mah latihan dulu. Sekarang yang benerannya. Cepat ya. Saya langsung sebut nama. Kalau misalkan udah jedor diem berarti kena ya. Siap. Games tembak jedor. Bu Dia. Oke, games tembak jedor. Ibu kepala sekolah. Oke, games tembak jedor. Bu Asmi. Oke, games tembak jedor. Bu Zahra. Oke, games tembak jedor. Bu Nisa. Oke, games tembak jedor. Bu Septi. Oke, terakhir game tembak jedor. Siapa yang belum saya panggil? Bu Ana. Oke, siap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi seputar pemahaman dan pengalaman saya mengenai penerapan budaya positif yang saya lakukan di kelas saya. Nah, adapun pada pertemuan kali ini, setidaknya kita akan membahas beberapa topik, Bapak Ibu. Di antaranya yaitu paradigma pembelajaran, ya, ada segitiga restitusi, ada disiplin positif, ada keyakinan kelas, dan yang akan booming atau familiarnya adalah posisi kontrol, Bapak Ibu. Itu kita akan sama-sama belajar. Nah, di sini saya punya satu kasus, Bapak Ibu. Coba kita sama-sama baca, ya. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Bayangin tuh Bapak Ibu ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Ya. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang sebelahnya ya, rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, kemudian teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke. Pertanyaan pertama, apakah Anda atau B, teman Anda, membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira mau dibuka apa enggak kalau dibujuk? Tidak ya? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kenapa nggak mau dibuka, Pak Rojak? Tangannya tadi. Walaupun ditawar pakai uang, Pak nih saya kasih 100.000 misalnya. Berarti tergantung. Tergantung jumlah lembarannya. Oke, tadi ada yang setuju, ada yang tidak ya. Kemudian yang berikutnya. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Tadi kan mempertahankan ya. Mengapa? Apa alasan Anda menutup kepalan tangan Anda? Berarti tadi ada yang membuka nggak? Tidak ya, semua menutup ya? Oke, masuk alasannya. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan Anda? Diri sendiri kan? Iya, jadi segala sesuatunya dilakukan dimulai dari diri sendiri. Sepakat ya? Oke. Nah, ini secara teori nanti kita bisa sama-sama untuk membacanya ya Bapak Ibu ya, mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, semakin ke sini tentunya kita semakin menyadari ya bahwa pendidikan atau pembelajaran di kelas itu serba teknologi, betul? Betul ya. Jadi kita itu harus tetap mengikuti yang namanya kodrat zaman, di mana ketika peserta didik sudah bisa teknologi, gurunya harus bisa juga teknologi gitu kan. Nah, seperti yang dicontohkan seperti ini. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kalau dulu ada istilah guru itu ngontrol murid secara utuh. Tapi kalau sekarang adalah siswanya yang mengeksplor semuanya. Guru hanya sifatnya memonitor. Seperti itu ya. Tuh. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, kasa anak bandel kita bilang, kamu bandel, kamu nggak bisa diem, kamu bisu misalnya. Nah, itu bukan hak kita seperti itu Bapak Ibu ya. Biarkan anak kita menggali eksplorasi mereka, pembiasaan mereka, apa yang mereka ingin, apa yang mereka mau. Seperti itu. Nah, kemudian ke disiplin positif Bapak Ibu. Secara garis besar saja Bapak Ibu ya. Disiplin positif. Disiplin itu berarti pembiasaan baik ya.
Nah, kemudian kalau positif itu berarti hal-hal yang positif, yang baik juga gitu ya. Nah, maka dari itu disiplin positif secara bahasa gampang kita ucapkan, tapi secara praktek di lapangan itu berat dilaksanakan gitu Bapak Ibu. Mengingat betapa tingginya ego, betapa tingginya keinginan kita untuk membuat anak kita menjadi lebih baik. Padahal di lapangan seperti apa Bapak Ibu? Ada juga yang kita meninggikan ego, ada juga yang memaksakan kehendak kita supaya murid kita begini, gitu ya. Nah, maka dari itu di sini saya akan coba sharing kepada Bapak Ibu seputar pemaknaan disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu, sedikit mengenai perilaku manusia. Menurut Diana Gossen dalam bukunya, itu menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita kalau ada hukuman dihindari nggak Bapak Ibu? Ada nggak yang pengen dihukum? Bu Ana ya? Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Setuju nggak ini? Pengen kerja, dapat imbalan. Pengen kerja, dapat penghargaan dari orang lain. Setuju, ada yang setuju, ada yang tidak ya. Pro kontra nih. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tuh. Nah, ini Bapak Ibu. Kita ambil 3 garis besar, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, kita sama-sama dulu pelajari apa itu hukuman Bapak Ibu. Ada yang tahu hukuman apa? Sanksi, betul. Hukuman itu sanksi. Dari siapa biasanya? Ya, kalau di lingkup kelas berarti bisa dari guru misalkan ya untuk siswanya gitu kan. Kalau konsekuensi apa? Kalau konsekuensi itu biasanya kita mengadakan dulu kesepakatan. Nah, kalau misalkan yang melanggar, maka ada konsekuensinya, berarti dia melaksanakan konsekuensi itu. Nah, yang ketiga restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Saya kasih tahu secara garis besar ya. Restitusi itu adalah di mana sikap kita sebagai guru tidak menyalahkan siswa-siswi kita. Kalau ada siswa-siswi kita yang berkelahi, misalkan Bu Septi, itu bukan langsung kita panggil terus, kamu berkelahi dengan si ini, push up kamu 10 kali. Nah, tidak. Jadi, kalau ada yang berkelahi, itu kita tanya dulu. Ya, nanti ada pembelajaran segitiga restitusi, itu pengamalannya dimulai dari penyamaan identitas dulu. Jadi, kita merasa bahwa hal itu dulu pernah saya alami juga. Zaman dulu SD saya juga pernah berantem gitu kan. Nah, cuma tanya lagi, apakah tindakan itu benar? Gitu kan. Nah, nanti anak itu akan menjawab dengan sendirinya. Tindakan itu salah Pak, misalkan gitu. Nah, kemudian kita bertanya lagi, lalu apa yang harus diperbaiki? Nah, anak akan menjawab, harusnya begini. Nah, itu yang disebut restitusi. Jadi, tidak ada unsur marah, pemaksaan, dan lain-lain. Ya, itu melibatkan pemikiran anak untuk berpikir bahwa, oh yang dia lakukan itu salah, atau yang dia lakukan itu benar. Gitu. Nah, ini, dihukum oleh penghargaan. Salah satunya adalah pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Sebetulnya penghargaan itu ada dampak positif negatif ya. Secara positif memang itu membuat motivasi kita meningkat. Tapi di sisi lain ada juga dampak negatifnya. Satu, karena sudah merasa puas, jadi mereka, sudah deh saya mau sudah peringkat atau ranking 1 gitu ya, udah nggak mau belajar lagi, sehingga mengurangi atau menurunkan kualitas pembelajarannya dan lain-lain ya. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ternyata Bapak Ibu. Setelah saya mempelajari di pendidikan guru penggerak, saya setuju bahwa ini merupakan dasarnya. Kebutuhan kita itu dasarnya ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Setuju tidak? Apakah di sini ada yang sudah pasrah dengan kehidupan? Ada yang merasa lelah? Pak Ade? Bertahan hidup. Masuk Pak Rojak. Lalu yang kedua, cinta dan kasih sayang. Secara tidak langsung kita sangat membutuhkan itu Bapak Ibu ya. Selain kita sudah berusaha, cinta dan kasih sayang juga perlu kita dapatkan. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan yang dimaksud bukan berarti bebas misalkan mau pulang jam 12 malam, mau ke bar atau lainnya, bukan. Tapi di sini maksudnya adalah tidak dikekang. Jadi apapun kreativitas Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya sendiri.
Gitu. Jadi tidak ada batasan-batasan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak. Silahkan Bapak Ibu boleh mengeksplor apa yang Bapak Ibu bisa. Dan kemudian kesenangan. Setuju kesenangan? Setuju ya Bapak Ibu? Perlu karaokean? Perlu. Bapak Ibu perlu nonton bioskop? Perlu. Bapak Ibu perlu nonton di parojak. Bakar-bakar? Jangan. Oh, kirain Bapak Ibu perlu main biliar? Boleh, perlu kan? Iya, untuk refresh pikiran kan Pak ya? Iya, betul. Dan yang ketiga adalah dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Power juga jangan disalahartikan sebagai misalkan guru dan siswa nih. Guru punya power yang utuh gitu kan. Tapi jangan sampai power itu membuat tadi penghargaan sebagai hukuman. Ya, karena terlalu dikekang, anak-anak itu jadi merasa tertantang untuk melakukan itu biasanya. Gitu kan ya? Itu. Nah, bagi seorang guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid kita. Agar kita mengetahui alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Ini lanjut aja. Nah, ini Bapak Ibu. Coba kita sama-sama pelajari dulu. Satu contoh Bapak Ibu ya. Satu kasus di sekolah kita bacakan. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Tadi kan kebutuhan dasar manusia ada 5 tuh. Kasih sayang, kebebasan, ya. Kira-kira apa? Kebayang nggak kenapa dia nangis ngadu ke orang tuanya? Ada yang tahu dia butuh apa? Cinta dan kasih sayang, betul. Kemudian ada lagi freedom atau kebebasan, betul. Nah, jika Bapak Ibu yang dijadikan sebagai ibunya Rani, ibunya Rani ya? Ibunya Dinda, kira-kira Bapak Ibu akan bertanya terlebih dahulu atau langsung menjustifikasi bahwa kamu nggak boleh seperti itu, kamu harus nurut dengan ibu guru, bapak-bapak gitu. Akan bagaimana? Tanya dulu ya kepada anak-anaknya ya, bagaimana, apa yang terjadi, gitu kan. Kemudian, mengapa kamu bisa nangis, apa yang terjadi dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, nih tadi sebutkan kebutuhan dasar yang dibutuhkan Dinda sebagai murid. Yang pertama adalah ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Berarti saat di dalam kelas, Dinda itu nggak boleh nyanyi, dilarang oleh ibu gurunya. Kemudian katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya, kata Dinda. Kemudian yang kedua, ini yang Dinda ucapkan ya kepada orang tuanya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kemudian yang ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Yang keempat, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, gitu kan. Nah, dari keempat ini kira-kira yang paling dominan yang mana nih Bapak Ibu nih? Kalau kata saya ini ya, betul nggak? Kasih sayang ya. Ya, karena di poin kedua nih, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal pakai jepit baru. Berarti secara tidak langsung, Rani itu membutuhkan perhatian. Dari siapa? Dari gurunya, betul. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Oke, mari kita simak video berikut ini. Dulu dari apa? Udah bener ya? Sebentar.
Oke, Bapak Ibu, dari tayangan tadi kira-kira yang dilakukan siswanya itu apa ya? Datang terlambat, kemudian ibu gurunya menghampiri langsung menjudge ya, memarahi anak itu ya. Dia menyebutkan bahwa kamu sudah datang terlambat, lalu diberi apa tuh oleh ibu gurunya? Sanksi sebanyak berapa kali putaran tadi teh? 2 kali ya, 2 kali lari gitu kan. Lalu siswa itu kan bertanya tadi ya, kenapa saya harus berlari gitu kan? Supaya kamu jerak katanya gitu kan. Nah, secara garis besar menurut Bapak Ibu hal yang dilakukan oleh yang tadi di video itu sudah benar atau belum Bapak Ibu? Belum ya. Kenapa dikatakan belum Bapak Ibu? Karena secara restitusi seharusnya itu kita mendengarkan dulu. Anak itu telat kenapa? Gitu ya. Setelah kita tahu alasannya, baru kita coba kasih penjelasan bahwa apa yang akan terjadi jika dia datang telat, kemudian akan berdampak apa untuk dia, ya. Dan yang kemudian adanya apa coba Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Nah, makanya di awal pembelajaran memang seharusnya sudah disepakati yang namanya keyakinan kelas. Jadi, jika terlambat atau jika melakukan kesalahan yang berhak untuk memberikan konsekuensi adalah siapa? Dari keyakinan itu sendiri, misalnya keyakinan kelasnya kalau datang telat, misalnya konsekuensinya bersihkan kamar mandi, misal ya. Nah, ketika dia telat kan otomatis gurunya tidak harus bilang lagi, kamu telat, kamu beresin kamar mandi. Enggak, tapi sudah ada di keyakinan kelas, gitu ya. Nah, dalam video tersebut, guru itu berperan sebagai penghukum. Ya, jadi langsung memberi hukuman. Nah, kemudian ini ada lagi Bapak Ibu. Naren. Apalagi nih Bu, gitu kan. Oke, Bapak Ibu. Tadi video pertama sebagai penghukum. Nah, kalau video kedua, guru tadi berperan sebagai pembuat merasa bersalah. Kenapa disebut pembuat merasa bersalah? Karena tadi Bu Guru mengingatkan, jika kamu terlambat lagi, nanti Ibu akan ditegur oleh kepala sekolah, gitu kan ya. Nah, itu yang membuat peserta didik kita merasa, aduh saya salah nih, merasa bahwa dia itu salah datang terlambat, gitu kan. Maka dari itu, kedepannya harus lebih baik lagi seperti itu. Nah, ketika kita berbicara seperti yang tadi video kedua, maka peran kita sebagai pembuat merasa bersalah untuk siswa kita, ya. Kemudian ada video lagi. Nah,
Menurut Bapak Ibu ada perbedaan nggak dari perlakuan yang ke-1, kedua, dan yang ketiga? Yang ketiga lebih apa? Lebih ramah ya? Lebih mengakui, merangkul Naren bahwa jangan telat dan lain-lain. Nah, peran yang ketiga dalam video tadi, guru itu dikatakan sebagai teman. Jadi merangkul siswanya dengan bahasa yang sopan, santun, dan membuat siswa itu tersenyum. Nah, ini simak video terakhir Bapak Ibu. Satu lagi. Nah, video yang terakhir juga beda ya dengan video sebelumnya. Karena di video terakhir itu mengingatkan konsekuensinya apa jika dia datang terlambat. Itu peran kita sebagai guru, sebagai pemantau ya. Pemantau ketika siswa kita ada yang terlambat dan lain-lain, diingatkan tentang konsekuensinya. Ini terakhir Bapak Ibu, satu lagi. Maaf. Oke Bapak Ibu, yang terakhir ini dalam video tersebut guru sebagai manajer ya, manajer. Oke, mari kita berpendapat. Jadi Bapak Ibu, peran kita sebagai guru tadi disebutkan, ya mangga Pak. Tadi ada 5, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ketika tadi Bapak Ibu melihat tayangan video, cuplikan video, menurut Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menjadi gurunya, poin yang mana yang Bapak Ibu akan ambil? Yang akan dipilih? Adakah yang memilih sebagai penghukum? Tadi yang suruh langsung lari, kamu 3 keliling. Tidak ya. Teman ada? Oke. Pembuat rasa bersalah ada? Kamu itu dinilai oleh ibu kepala sekolah, oleh guru-guru, oleh orang tua siswa. Pembuat rasa bersalah. Kemudian pemantau, ada pemantau? Ada ya Bu ya. Dan manajer. Ya. Ya, sebetulnya Bapak Ibu di antara kelima ini yang paling ideal adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita.
Mau menjadi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Seperti itu. Dan yang pasti ketika kita mengetahui ini semua, posisi kontrol restitusi, maka sebisa mungkin kita sebagai guru menghindari yang mana Bapak Ibu? Hukum dan membuat rasa bersalah ya. Jangan sampai anak kita menjadi trauma untuk ke sekolah. Jangan sampai anak kita menjadi takut ke sekolah karena tadi diberi hukuman atau tadi berikan rasa bersalah ya. Itu harus kita hindari. Oke, ini Bapak Ibu terakhir mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, mengapa sih namanya harus keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Padahal secara harfiah penamaan itu kan banyak ya. Ada kesepakatan kelas, ada aturan kelas, ada tata tertib kelas, dan ini keyakinan kelas. Kenapa sih namanya keyakinan? Karena menurut Gosen tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Maka dari itu Bapak Ibu, nanti barangkali yang sudah membuat nih, tapi namanya belum keyakinan kelas, bisa dimodifikasi sedikit menjadi keyakinan kelas ya. Gitu. Nah, keyakinan kelas itu prosedur pembentukannya, yang pertama menanyakan pendapat guru atau peserta didik kita tentang harapan dan impian kelasnya. Yang akan diinginkan itu apa? Kemudian Bapak Ibu bisa menanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya, Bu Vena nih, di kelas ada aturan nih, tidak boleh mencontek. Nah, kan depannya ada tidak ya? Diganti, diubah kalimatnya jadi, apa kira-kira? Kata tidak tapi pakai, maksudnya tidak boleh mencontek. Dilarang apa tuh? Bisa, pokoknya Bu Vena, makna dari kata tidak itu kan kalau tidak tuh berarti terkesan negatif ya, betul. Nah, kita harus mengubah kalimat itu, kalimat tidak itu menjadi kalimat yang lebih positif, gitu ya. Nanti ada contohnya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi tidak tadi ya yang saya bilang egonya guru dan egonya siswa, tapi sama-sama. Gitu. Setelah keyakinan dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani. Kalau saya kepikiran Bapak Ibu, karena kalau tanda tangan kan kayaknya recok ya. Saya pakai ini, Bapak Ibu tahu ini enggak? Apa sih cap stempel? Kan bisa kayak kalau habis nyoblos teh pakai itu gening. Jari ya. Nah, jarinya ditempelin. Cap jempol gitu. Itu juga bisa sebagai kesepakatan gitu. Nah, keyakinan sekolah tersebut termasuk guru dan semua warga murid. Jadi semuanya sepakat. Dan yang berikutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat bagi seluruh warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas ya. Yang tadi pertama, misalkan dilarang mengobrol, tidak boleh mengobrol, bisa kalimatnya diubah menjadi setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, kemudian setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan atau mengerjakan tugas. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Berarti di sini kalimatnya kan kalau kasarnya tidak boleh bertengkar, tidak boleh berantem, dibuat kalimatnya jadi positif. Gitu ya. Dan yang ini selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Oke. Nah, ini satu lagi Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Jadi yang saya pahami di segitiga restitusi itu ada 3 poin inti. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada peserta didik kita yang berkelahi, yang melakukan kesalahan, itu kita stabilkan dulu identitasnya. Stabilkan identitas itu berarti kita sama-sama sepakati bahwa hal itu merupakan hal yang ibaratnya pernah dialami juga kita saat dulu. Tapi kita tidak membenarkan bahwa hal itu tuh hal yang benar. Jadi kalian berantem aja gitu kan, salah ya kalau gitu ya. Itu pernah Bapak alami juga saat dulu. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Jadi menurut kamu, menurut Aska, misalkan ada murid saya, menurut Aska, hal itu benar atau salah? Berantem dengan teman itu benar atau salah?
Kalau misalkan jawab benar, berarti kan kita tanya ya menurut Aska kenapa benar, itu alasannya akan ada. Dan kalau salah, kenapa salah gitu kan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan, berarti meyakinkan bahwa hal itu salah sesuai dengan ucapan yang diucapkan oleh Aska. Gitu Bapak Ibu. Nah ini segitiga restitusinya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasinya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah dengan menanamkan disiplin positif, guru dapat memotivasi peserta didik ya dengan motivasi intrinsik. Berarti dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian guru pun dapat menganalisis kebutuhan dari peserta didik sehingga dapat memposisikan diri sebagai manajer. Tadi kan yang 5 ya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah dan lain-lain. Semoga kita semua dapat menciptakan budaya positif dimanapun kita berada, terutama di lingkungan sekolah. Sekolah kita SDN Kaum Sari. Salah. Sudah Bapak Ibu, sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mengenai segitiga restitusi, budaya positif, atau posisi kontrol tadi ada? Cukup? Oke, kalau begitu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang hebat yang sudah sama-sama belajar mengenai disiplin positif. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya dari hati kita ya Bapak Ibu ya. Tanpa paksaan, tanpa harus diberitahu secara terus-menerus, tapi itu datangnya dari hati kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah berusaha untuk melakukan itu ya, sudah ke arah sana. Hanya mungkin untuk peristilahan namanya saja yang memang baru Bapak Ibu tahu gitu ya. Itu mungkin dari saya, mohon maaf Bapak Ibu jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan karena tak ada gading yang tak retak katanya Bapak Ibu ya. Maka tak ada juga kesempurnaan dari manusia itu sendiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hatur nuhun Bapak Ibu. Iya dong, tepuk keren dong. 2 jempol. Untuk Pak Rifki, keren. Kasih, hatur nuhun, semuanya juga keren-keren. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya. Oke? Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Berapa menit Kang Ade? Karena Askanya duluan meledeki orang tua saya, Pak. Apa betul, Aska? Betul, Pak. Mengapa kamu melakukan itu, meledek orang tua Faisal? Tidak sengaja. Faisal, apakah kamu bersedih? Bersedih, Pak. Apa yang akan Aska lakukan? Meminta maaf. Kepada siapa? Faisal. Baik, Aska dan Faisal. Kejadian meledek orang tua ini dulu Bapak pernah alami juga. Saat itu memang yang duluan adalah teman Bapak. Tetapi menurut kalian, apakah hal ini merupakan hal yang benar dilakukan? Tidak. Jadi seharusnya boleh tidak meledek orang tua? Tidak boleh. Kalau misalnya masih ada yang meledek orang tua, kira-kira apa konsekuensinya untuk kalian? Dipanggil orang tuanya. Apakah kalian bersedia? Bersedia. Baik, kalau seperti itu silahkan kalian meminta maaf dulu ya sama-sama. Silahkan Aska dan Faisal. Oke, terima kasih. Ya. Pak Rifki itu adalah guru yang terbaik dan tidak pernah menyalahkan, tetapi membuat saya berpikir untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Pak Rifki.